menjiwai dan mencintai pekerjaan akan nyata dalam semangat pekerjaan untuk berkarya. Hari-hari bekerja tidak membosankan, namun selalu menjadi kesempatan untuk membahagiakan. Saat ini hal itu diistilahkan dengan pelayanan yang penuh kasih. Menjadi apakah panggilan Allah bagi saya, Anda, kita? Hal itu akan dikerjakan dengan sukacita. Ekspresi pengungkapan diri sebagai anugerahnya. Jadi jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah di hari perkenanan, hari penyelamatan ini. Selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis Bapa, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bila di setiap pekerjaan terjadi pelayanan yang penuh kasih, maka pekerjaan itu akan menjadi berkualitas. Seseorang bekerja bukan oleh gaji, oleh banyak hal yang hanya menguntungkan diri sendiri, namun berangkat dari kasih. Paulus sebagai rasul selalu katakan bahwa dia tunduk dan mengikut bagaimana Yesus melayani. Dia selalu seperti Kristus, dengan resiko ada yang tidak mengakui pelayanannya, sepanjang seseorang atau sekelompok orang masih mengukur pelayanan itu dari kesuksesan dunia, kekayaan, pencitraan. Dia sangat menyadari bagaimana kasih karunia Allah meliputinya dari yang menganiaya. Pengikut Kristus boleh diterima menjadi pemberita sekaligus yang menanggung derita karena memberitakan berita keselamatan. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, kesempatan hanya datang satu kali. Artinya, penekanannya, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Walau kita tahu oleh belas kasihan Tuhan selalu ada kesempatan kedua.
Begitulah bagi kita hari ini diminta, jangan membuat sia-sia karunia Allah yang telah kita terima. Jangan seperti orang bodoh, menjadi tidak berarti, padahal Tuhan sangat membuat kita sangat berarti. Sebab oleh kasih karunia-Nya lah kita selamat. Maka kita akan merespon sekaligus menjaga sebagaimana dinyatakan. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Janganlah kita tidak sadar hari inilah hari penyelamatan bagi kita. Jangan lupa hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita akan bersedia berubah ke arah yang lebih baik sebagaimana kehendak Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Sang Rasul mengatakan bahwa para pelayan mensyukuri kasih karunia Allah. Pertama, bersikap benar dan menjadi teladan, contoh bagi orang lain dalam segala hal. Jangan sampai pelayanan dicela, membuat orang lain tersandung. Maka kau dipercaya dalam pemberitaan, dalam hal material juga tentu tetap dipercaya. Bukan ketika berhubungan dengan uang, lalu tidak setia. Di dalam kehidupan kita, jangan oleh kata-kata, sikap kita membuat orang lain tersandung. Baiklah firman Tuhan menjadi penuntun kita di dalam hidup. Sangat indah apa yang pernah dikatakan. Semuanya diperbolehkan, namun tidak semuanya berguna. Maka segala sikap kita akan selalu menjadi pertimbangan apa berguna bagi teman, sesama, serta selalu menjadi perenungan yang dalam, apakah itu memuliakan Tuhan. Hal kedua adalah sikap sabar dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, menanggung dera, penjara, kerusuhan, berjerih payah, berjaga-jaga, dan berpuasa. Sangat menguatkan lagu rohani yang katakan, sabar dalam susah sukarmu, Tuhan beri kuat padamu. Begitulah kesabaran, selalu kuat saat ada kepastian pengharapan. Dan ini kita peroleh dari Tuhan yang pasti selalu menyertai. Orang percaya tidak pernah mencari-cari penderitaan. Namun saat derita datang, oleh karena salib, dia akan tetap menjalaninya di dalam sukacita, tidak menghentikannya melayani lebih sungguh. Istilah teman, bertahan di dalam segala ancaman, tantangan, dan tekanan. Ketiga, berintegritas dalam berbagai keadaan, tetap dengan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji. Keempat, terpaan tidak menghentikan melakukan tugas tanggung jawab. Ternyata melihat, memperhatikan kehidupan orang percaya yang melayani, tidak boleh segera menyimpulkan dengan kesimpulan yang sempit. Sebab tidak begitu mudah memahami keadaan para pelayan. Sangat paradoks ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Memang tidak begitu gampang menjadi orang percaya yang melayani. Ada banyak hal-hal yang mendera, namun sungguh mengagumkan oleh kebersamaan dengan Dia yang selalu ada hadir memberi kekuatan. Dampaknya segala rintangan boleh dilampaui. Pelayanan yang penuh kasih
akan selalu melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan. Tidak ditentukan bagaimanakah orang lain, orang banyak, tidak menyambut pelayanan itu dengan tepuk tangan, puja-puji. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu menerima kami, manusia berdosa ini, menjadi umat-Mu. Biarlah kami senantiasa meresponnya dengan tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Berkati setiap orang yang memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Biarlah segala tindakan kami dapat mempersaksikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, dan mengasihi-Mu. Oh, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.